Ah, maaf mengganggu, Pak. Iya, Saya mau nanya, Pak. Kasus perkembangan Jenny itu seperti apa ya? Kadang kan korbannya atasan saya. kasus penyelidikannya sudah selesai. Saudara Jenny resmi sebagai tersangka. Ancamannya 5-13 tahun di penjara. Dan kebetulan berkasnya akan segera sampai ke pengadilan. Oh, kalau gitu, makasih, Pak. Oh iya Pak, ini KTP-nya tadi Pak. Makasih ya, Pak. Sama-sama. Saya datang ke sini bukan berarti saya sudah memaafkan kamu, Dara. Saya mengerti perasaan ibu. Memang tidak mudah untuk memaafkan semua kesalahan saya. Mungkin ibu gak akan pernah maafin saya. Saya datang ke sini cuman untuk minta penjelasan dan mendengar penjelasan dari mulut kamu langsung, Dara. Hubungan kamu sama Miko dimulai sejak kapan? Sejak kami masih muda. Saat itu Miko sedang kuliah. Jadi sebenarnya saya yang mengganggu hubungan kalian. Saya tidak bisa menyalahkan situasi itu. Saya tidak bisa menyalahkan kehadiran ibu di antara hubungan kami. Maksudnya? Dara, bisa nggak kamu langsung to the point aja jelasin hubungan kamu sama Miko gimana? Ibu sudah siap mendengar semua cerita dari saya. Saya dan Miko adalah pasangan yang saling mencintai, saling menyayangi. Bahkan tidak ada satu orang pun yang bisa menghalangi kami, memisahkan kami, tidak ada. Sampai akhirnya saya hamil di luar nikah. Dan ketika Miko tahu saya hamil, Miko sempat pergi menjauh dari saya. Saya nggak tahu apa pada saat itu Bu Tania hadir di kehidupan Miko. Tapi ketika Miko datang lagi, Miko meminta untuk menggugurkan kandungan saya, Bu. Miko nggak mau jadikan saya istri. Karena saya dari orang miskin, Bu. Saya terlahir dari orang miskin. Dan sejak itu, Miko benar-benar meninggalkan saya. Dan Miko nggak tahu kalau saya sudah berjuang sendiri untuk melahirkan anaknya dengan selamat ke dunia, Bu. Yaitu Nisa. Dia pasti seneng situasi udah aman. Dia pasti langsung mau balik ke Indonesia. Kabarin dia.
nggak diangkat? Jangan-jangan dia lagi istirahat. Ya udah, jangan diganggu. Chat aja. Oke. Sayangku, aku punya kabar bagus nih buat kamu. Setelah baca pesan ini, langsung video call aku ya. Karena aku mau sampein langsung sama kamu. Masuk. Siang, Pak. Siang. Muka kamu kenapa? Nggak apa-apa, Pak. Tadi saya berkelahi sama orang di jalan, Pak. Berkelahi kok sampai lebam gitu? Berkelahi sama siapa? Tadi ada orang rese, Pak. Tapi permasalahannya udah selesai kok. Oke. Oh iya, Pak. Saya kesini mau laporan, Pak. Soal perkembangan kasus Jenny. Oke. Penyidik sudah menetapkan pasal percobaan pembunuhan atas kasus Jenny, Pak. Dia akan dipenjara 5-13 tahun. Bagus. Hukuman yang setimpal untuk apa yang dia udah berbuat. Berarti seharusnya Bu Alia sudah bisa pulang ke Jakarta, Pak. Karena situasinya udah aman. Iya. Alhamdulillah. Oke, saya akan segera kabarin Alia. Sekaligus saya juga mau cek kondisi kandungannya. Apakah sudah cukup kuat untuk berjalan pulang ke Jakarta atau enggak. Baik. Masuk. Siang Pak Devan, saya mau ingetin kalau besok Bapak ada jadwal untuk meninjau proyek Parmanek. Hasil kerjasama Baldi Holdings Company dengan perusahaan Ibu Misel, Pak. Baik, makasih. Sama-sama, kalau gitu saya permisi ya Pak. Ada lagi, Reno? Sudah, Pak. Saya permisi. Saya tidak berniat untuk menyakiti hati Bu Tania. Sekarang juga saya menyesal, Bu. Saya masih mempertahankan hubungan ini cuma karena saya terlalu cinta sama Miko. Karena kita masih saling mencintai, masih saling menyayangi, makanya kita masih menjalin hubungan. Miko emang laki-laki brengsek darah. Tapi kamu adalah perempuan yang gak punya perasaan. Bu, maafin saya. Saya tahu betapa sakitnya hati Ibu. Udah cukup, Dara. Saya nggak mau dengar apapun lagi. Saya datang ke sini cuma untuk minta kebenaran dan saya udah dapat jawabannya. Permisi. Tapi Bu, tunggu dulu. Ibu harus tahu. Ya ampun, kamu ngerajut apa, sayang? Aku ngerajut ini, topi buat Dede Utun. Kalau nanti Dede Utun udah lahir, terus udah agak besar sedikit, muat, dia bisa pakai ini. Bagus gak, Sol? Lucu banget. Oh iya, tadi kamu bilang kamu ada berita bagus. Berita bagus apa, sayang? Jadi gini, sayang. Sekarang kondisi di sini udah aman. Orang yang berusaha celakain kita dengan gas beracun itu udah berhasil ditangkap polisi. Mereka akan dikenain pasal percobaan pembunuhan dengan ancaman hukuman penjara 5-13 tahun, sayang.